Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kita. Masih di halaman 30, baris kelima dari bawah, wala udrolahu. Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa masyayikhi masyayikhi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udhra, dan tidak ada udhur itu mawjud lahu untuk ahad ail ahadi, yaitu seseorang fi ta'khiriha, dalam mengakhirkan sholat, fil hadori, di rumah, artinya bukan musafir. Ail iqamati, yaitu dalam keadaan mukim, fil baladi, di dalam daerah, di dalam satu daerah. Mengakhirkan an waktiha, dari waktunya sholat, walau takatharat, walaupun banyak, alaihi atas man, apa al ashghalu, atau alaihi atas ahad, apa al ashghalu, beberapa kesibukan. Illa idza nasiya, kecuali ketika lupa siapa manha pada sholat, bi ghairi la'bin, dengan tanpa main-main. Fa'innahu, maka sesungguhnya man atau ahad itu ma'dzurun, diterima alasannya hina idin, ketika nasiyah bi ghairi la'bin. Fa'inna sya'a, maka ketika muncul apaan nisyanu, lupaan, anawi la'bin, dari semisal main-main, falaisa, maka tidak ada apa nisyan an-nahwi la'bin, itu udhur. Jadi udhurnya sholat yang pertama itu adalah lupa. Jadi lupa nggak melakukan sholat, ya berarti udhur. Nanti ketika sholat ini tertinggal, namanya sholat yang faid bi udhrin. Au nama qabla dukhulil wakti, atau tidur siapa man qabla dukhuli waktiha, sebelum masuknya waktu sholat, au ba'dahu, atau setelah dukhulil wakti, wa wathiqo, dan berkeyakinan siapa man biaqadati, dengan bangunnya man, qabla khuruji, sebelum keluarnya waktu, bihaitsu yudriku, dengan sekira menemukan siapa man as-sholata, pada sholat, fihi, di dalam waktu. Udhur sholat yang kedua itu adalah orang yang tidur sebelum masuknya waktu sholat. Ini juga termasuk udhur. Atau setelah masuk waktu sholat, tapi dia ada keyakinan nanti dia bangun atau nanti terbangun, itu juga termasuk udhur. Udhur apa? Udhur artinya ketika ternyata sholatnya nggak terlaksana, itu nanti nggak dikenai dosa, nggak mendapatkan dosa. Jadi udhurnya sholat, kalau di dalam kitab Tanwirul Hijah itu udhur sholati naumun wa nisyanun. Satu baitnya begitu, bait pertama udhru sholati naumun wa nisyanun, lanjutannya saya lupa. Walam yang tabi, dan tidak terbangun siapa man illa ba'da fawatiha, atau tidak ingat atau terbangun siapa man illa ba'da fawatiha, kecuali setelah terbengkalainya sholat, atau setelah lewatnya sholat. Au illa waqad baqiya, atau kecuali sungguh masih tersisa minal waktu, dari waktu, apa ma perkara, yasa'u, yang hanya muat si apa ma al wudu, pada wudu, fahuwa, maka adapun man itu ma'dzurun, diterima alasannya. Ini kenapa dibedakan antara yang ma'dzur, antara ma'dzur atau enggak ma'dzur? Nanti ada pemberlakuan konsekuensinya gitu. Jadi ketika sholat ini disebut misalkan tertinggal karena udhur, sholatnya tertinggal karena udhur, tahu-tahu waktu asar masuk padahal belum sholat duhur gitu, tapi ternyata meninggalkannya ini karena ada udhur, nah maka mengkodoinya boleh tidak seketika gitu. Jadi mengkodoinya itu boleh nanti, misalkan dikodoi setelah asar atau setelah maghribnya juga nggak masalah. Tapi kalau tertinggalnya ini bukan karena udhur, atau karena udhur yang tidak bisa diterima,
nih, atau dianggaplah bukan karena udzur, maka mengqadainya harus fauron, seketika itu juga. Nggak boleh menggunakan waktu untuk selain mengqadai sholat. Ini kalau yang bukan karena udzur. Itu nanti perbedaannya di situ. Ini penjelasannya di lafaz setelahnya ini. Wa idza fatat, dan ketika tertinggal apa sholat syahsun pada seseorang, Wa idza fatat, dan ketika tertinggal atau terbengkalai syahsun pada seseorang apa faridatun sholat fardu bi ghairi udrin, dengan tanpa udzur, wajib maka wajib alaihi atas syahsun apa qada'uha, mengqada'i sholat fauron, dengan seketika. Nah, ini kalau tertinggalnya tanpa udzur, maka harus diqada'i seketika itu juga. Nggak boleh ngelakuin yang lain-lain dulu, qada'i dulu. Fala yajuzu, maka tidak boleh apa ayyusarrifa, sekira mentasarrufkan atau mengalokasikan siapa man zamanan pada waktu fi ghairi qada'iha, dalam selain mengqada'i sholat. Kata tawu'i, seperti sholat tatawu, illa fima, kecuali dalam perkara yatorru, yang kepepet siapa man ilaihi pada ma, ka'ada'il furudi, seperti melakukan beberapa fardu, kecuali sholatnya sholat yang kepepet, atau kecuali untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh, tidak harus dilakukan. Contoh misalkan punya jatuh tempo yang harus dibayar jam, itu juga sama-sama wajibnya, maka itu dikerjakan dulu. Atau misalkan tertinggalnya sholat zuhur, ternyata bangun-bangun asar mau habis, waktu asar mau habis, ya sholat asar dulu, baru digunakan untuk sholat zuhurnya. Itu kalau tadi sholat zuhurnya tertinggal bukan karena udzur. Nah, tapi kalau karena udzur, ya udah sholat asar dulu, sholat zuhurnya boleh setelah asar, boleh setelah maghrib, boleh setelah isya, nanti nggak apa-apa. Ka'ada'il furudi, seperti melakukan beberapa fardu, wa tahsili mu'nati man talzamu nafaqatuhu, dan menghasilkan biayanya orang, talzamu yang wajib pada syasun apa nafaqatuhu, nafkahnya man, atau karena tuntutan nafkah, misalkan harus kerja dulu, ya berangkat kerja dulu, yang penting absen dulu, nanti berusaha setelah absen, misalkan hari kerja, nyari waktu untuk sholat, mengqadhi sholatnya. Wakan naumi, dan seperti tidur, fa'in fatat, maka jika tertinggal apa sholat pada man bi udrin, sebab udzur, wajaba maka wajib alaihi atas man atau syahsun apa qada'uha, mengqada'i sholat, alat tarohi, atas undur-mundur, maka boleh wajaba alaihi qada'uha alat tarohi, atas santai, alat tarohi, atas pelan-pelan atau santai. Jadi kalau karena udzur, maka wajib mengqada'i sholatnya, tapi at-tarohi itu artinya nggak seketika gitu loh. Tarohi itu nggak, wajibnya itu nggak seketika kalau karena udzur. Wal afdalu, dan ada pun yang lebih utama lahu untuk syahsun itu al mubadaratu, menyegerakan bi qada'iha, dengan mengqada'i sholat, musari'atan, halnya mempercepat, ibara'atid dhimmati, pada bebasnya tanggungan. Jadi tapi yang lebih utama, meskipun tadi itu bolehnya alat tarohi boleh nanti, tapi yang lebih utama tetap harus segera untuk dikerjakan, diqada'i sholatnya, untuk mempercepat bebasnya tanggungan. Jadi kalau sholatnya tertinggalnya banyak, tidurnya dari sebelum zuhur, bangun maghrib, itu ya disunahkan mengqada'inya secara berurutan, zuhur dulu baru asar gitu. Tapi kalau ternyata bangun maghrib, waktu maghribnya udah mau habis, ya sholat maghrib dulu, habis sholat maghrib baru mengqada'i zuhur terus asar gitu. Atau yang tidurnya setelah masuk waktu zuhur, tidur gitu, bangun maghrib, ya berarti yang tidak makdzur zuhurnya, yang makdzur yang diterima alasan udzurnya asarnya, ya sholat asar dulu baru sholat zuhur, tergantung
status faedahnya itu bagaimana, bi udrin atau bi ghairi udrin. Babu syurutis sholati ay hada babu syurutis sholati wallahu a'lam.